and 4 and 3, 2, 1. He will dance you all night long. Rock-a-bye, bye-bye-bye. Wait a minute! Who are you? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Rahma dengan nomor NIM 2282110144. Di sini saya sebagai pemateri ke-1 yang akan menjelaskan materi mengenai sejarah Bank Negara Indonesia Mobile Banking serta sejarah dari Bank Jago. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sejarah Bank Negara Indonesia Mobile Banking. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau biasa disebut dengan BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan berstatus menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, Bank Negara Indonesia menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik setelah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. PT Bank Negara Indonesia atau BNI Tbk akan meluncurkan mobile banking. General Manager Card Business Division Bank BNI. Menurut Dodit Wiweko Probojakti mengungkapkan, launching mobile banking ini akan dilakukan pada triwulan 4 tahun 2014 mendatang. Bapak Dodit mengucapkan ada dua alasan BNI tertarik untuk meluncurkan mobile banking. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia serta menjadi bank transaksional utama bagi masyarakat Indonesia. Sejarah Bank Jago. Sebelum berganti nama menjadi Bank Jago seperti yang dikenal sekarang, bank ini memiliki nama Bank Artos atau PT Bank Artos Indonesia sendiri menetapkan tanggal pendiriannya pada 1 Mei tahun 1992. Namun, bila dilihat dari akta yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Artos didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1992 yang berlokasi dari pendirian PT Bank Artos Indonesia Tbk sendiri ialah di wilayah Bandung. Namun pada bulan Juni tahun 2020 ini Bank Artos memindahkan kantor pusatnya ke daerah Jakarta Selatan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas secara langsung oleh Siti Mauzi Arifatona. Terima kasih kepada Nanda Aulia Rahma. Saya di sini akan memaparkan tentang fitur-fitur BNI Mobile Banking. Menggunakan aplikasi perbankan memudahkan transaksi apapun, baik itu pribadi, bisnis, maupun transaksi lain. Umumnya, setiap aplikasi dilengkapi dengan fitur keuangan dan non-keuangan yang lengkap. Begitu pula dengan BNI Mobile Banking yang punya segudang fitur seru. Fitur-fitur ini memiliki peranan yang penting dalam menunjang kebutuhan gaya hidup nasabahnya. Cukup bermodalkan satu smartphone, kamu sudah bisa transaksi kapanpun dan dimanapun. Nah, yuk simak fitur-fitur menarik di aplikasi ini. Yang pertama, investment. Akhir-akhir ini investasi memang digandrungi masyarakat untuk mendukung keinginan dan kebutuhan target finansial nasabahnya. Pengguna BNI Mobile Banking tak hanya dapat menabung saja, mereka juga bisa mulai berinvestasi pada reksadana dan obligasi retail. Yang kedua,
International Remittance. Tak hanya untuk transfer uang ke bank nasional, nasabah bisa mengirim uang ke semua bank di negara lain yang tergabung dalam jaringan SWIFT. BNI Mobile Banking sanggup memfasilitasi pengiriman uang internasional yang dapat diakses melalui ponsel di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini juga ada fitur-fitur Bank Jago. Yang pertama yaitu fitur analisis pengeluaran. Jika dahulu orang melakukan analisis pengeluaran dengan menggunakan Excel, saat ini kamu bisa memanfaatkan aplikasi Jago. Cukup klik fitur analisis pengeluaran. Semua pengeluaran yang kamu lakukan akan didata secara otomatis. Di aplikasi Jago ada fitur analisis pengeluaran. Klik bagian fitur tersebut, nanti akan keluar data berapa pengeluaran yang saya keluarkan. Ujar Iren Santoso selaku Head of Product and Customer Value Profession PT Bank Jago Tbk. Yang kedua yaitu fitur kantong. Aplikasi Jago menyediakan fitur kantong yang membantumu memisahkan antara uang tabungan, bermain, dan belanja. Di dalam fitur ini kamu bisa membuat kantong baru, menghapus, atau menggunakan bersama teman dan keluarga. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Ilma Magfiro. Komparasi aplikasi BNI Mobile Banking dengan Bank Jago Digital. BNI Mobile Banking dan Bank Jago Digital keduanya merupakan aplikasi perbankan digital yang menawarkan berbagai fitur dan layanan kepada penggunanya. BNI Mobile Banking menyediakan beberapa layanan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan rekening. Di sisi lain, Bank Jago Digital merupakan bank digital yang menawarkan layanan perbankan online tanpa cabang fisik dengan fokus memberikan pengalaman perbankan digital yang lancar. Saat membandingkan keduanya, penting untuk mempertimbangkan fitur dan layanan spesifik yang ditawarkan oleh setiap aplikasi. Pengguna mungkin ingin mengevaluasi faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, langkah-langkah keamanan, jangkauan layanan, dan dukungan pelanggan. Selain itu, ketersediaan fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan akun harus dipertimbangkan. Kekurangan BNI Mobile Banking. Pertama, tidak bisa akses lebih dari satu smartphone. User ID yang sama tidak bisa diakses di dua smartphone yang berbeda. Jika demikian, maka otomatis smartphone terakhir itulah yang bisa mengakses mobile banking user ID tersebut. Yang kedua, perlu konfirmasi apabila ganti nomor HP atau email. Pengguna BNI Mobile Banking harus mengunjungi kantor cabang BNI apabila mereka mengganti nomor handphone maupun email. Ini penting mengingat kode OTP, kode verifikasi, dan jumlah data penting lainnya hanya bisa dikirim melalui nomor HP dan email terdaftar. Keunggulan BNI Mobile Banking. Pertama, tingkat keamanan tinggi. Aplikasi BNI Mobile Banking didesain hanya bisa digunakan di satu smartphone saja. Apabila ada lebih dari satu smartphone yang mengaktifkan BNI Mobile Banking dengan user ID yang sama, maka smartphone terakhir itulah yang bisa mengoperasikannya. Artinya, BNI sangat memprioritaskan keamanan penggunaannya. Seandainya satu user ID dapat beroperasi di lebih dari satu smartphone, orang lain mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalahgunakan akun tersebut. Selain itu, opsi login dengan pindai wajah maupun sidik jari juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Artinya, hanya pemilik user ID itulah
yang bisa mengakses BNI Mobile Banking di smartphone-nya. Kekurangan Bank Jago. Pertama, mesin ATM belum tersedia banyak. Salah satu kelemahan dari Bank Jago adalah mesin ATM yang tersedia belum banyak. Meski memberikan keringanan dengan bebas biaya admin sampai 5 kali jika tarik tunai lewat ATM bank lain, tetapi selebihnya kamu tetap akan dikenakan biaya. Kedua, proses verifikasi cukup lama. Pembuatan tabungan Bank Jago memiliki keunggulan dengan secara online tanpa harus dikeluar rumah, tetapi dalam proses verifikasinya kamu perlu sedikit lebih sabar karena membutuhkan waktu. Keunggulan Bank Jago. Tabungan Bank Jago memiliki banyak kelebihan. Selain dapat melakukan pengajuan tanpa keluar rumah, berikut merupakan kelebihan lainnya yang dimiliki oleh Bank Jago. Pertama, tidak ada biaya admin. Kelebihan dari Bank Jago Digital yang pertama adalah tidak adanya biaya admin. Berbeda dengan bank lain, menggunakan Bank Jago, nasabah tidak lagi dibebani oleh membayar admin setiap bulan. Tidak hanya itu, kamu juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembukaan rekening, penutupan rekening, serta biaya akun dorman, atau tidak ada transaksi di bawah 6 bulan, semua gratis tanpa biaya sepeser pun. Dapat disimpulkan bahwa Bank Negara Indonesia atau BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia 1946. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik atau asing. Bank Negara Indonesia kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Pada Bank Artos Indonesia sendiri menetapkan tanggal pendiriannya pada 1 Mei tahun 1992. Namun, bila dilihat dari akta yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Artos didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1992 dengan kantor wilayah di Jakarta Selatan. Selanjutnya, Bank Negara Indonesia Mobile Banking dan Bank Jago Digital keduanya merupakan aplikasi perbankan digital yang menawarkan berbagai fitur dan layanan kepada penggunanya. BNI Mobile Banking menyediakan berbagai layanan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelola rekening. Dari kedua bank pasti mempunyai kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Untuk komparasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penting untuk dicatat ataupun dilihat dari segi layanan, keamanan, serta fitur tambahan keputusan memilih antara BNI Mobile Banking ataupun Bank Jago Digital. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.